Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi buat setiap umat Tuhan dimanapun setiap kita berada. Melalui program Bible and Coffee ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan, ayo kita memulai hari bersama-sama dengan merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang tentang kita. Hidup kita tidak ditentukan oleh perasaan-perasaan kita, tapi hidup kita ditentukan oleh apa yang menjadi perkataan firman Tuhan. Karena Alkitab jelas mencatat apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali kepada Allah dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang Allah katakan dan berhasil dalam apa yang Allah suruhkan. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini juga saya mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini, ayo jadi berkat. Jangan biarkan berkat yang kita terima, yang kita alami ini hanya berhenti di kita, sehingga akhirnya yang dikuatkan hanya kita, yang menerima pertumbuhan iman hanya kita, yang mengalami berkat-berkat Tuhan hanya kita. Jangan saudaraku, tapi bagikan kembali renungan singkat ini sehingga ada banyak umat Tuhan yang mendengarkan kebenaran, ada banyak umat Tuhan yang mengalami terobosan hidup, ada banyak umat Tuhan yang terus imannya diteguhkan dan dikuatkan. Karena saya percaya hari-hari ini setan juga bekerja keras untuk menggagalkan iman anak-anak Tuhan, untuk membuat anak-anak Tuhan jauh dari Tuhan. Tapi kita diberkati dan kita rindu untuk anak-anak Tuhan lainnya, umat Tuhan lainnya juga boleh turut dikuatkan. Haleluya. Pakai sosial media kita sama-sama untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Haleluya. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, kita berdoa. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami sehingga kami mengerti akan kebenaran. Biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan firman Tuhan yang membuat setiap kita anak-anak Tuhan menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena begini, pada dasarnya ada banyak dari kita takut merasa berjalan seorang diri. Ya kan? Kita tahu kita ini makhluk sosial gitu kan, perlu orang lain di sekeliling kita. Karena itu Tuhan ingatkan kita bahwa engkau tidak pernah berjuang sendiri, engkau tidak pernah berjalan sendiri. Di dalam Yesaya 46 ayatnya yang keempat, saudara dikasih dalam Tuhan, kita tahu dan kita mesti yakin betul, kita mesti mengerti betul bahwa firman Tuhan ini adalah ya dan amin. Sehingga kita gak gampang kecewa, gak gampang takut berjalan sendiri gitu kan. Yesaya 46 ayat yang keempat bilang begini, sampai masa tuamu. Sampai kapan saudara? Halo, sampai masa tua. Ada banyak orang-orang tua, ada banyak orang-orang opa-opa, oma-oma gitu kan, yang takut ditinggalkan oleh cucu-cucunya, dimasukkan ke panti jompo, takut ditinggalkan oleh keluarganya. Tapi hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, ada jaminan bahwa engkau tidak pernah ditinggalkan. Sekalipun orang semua, bahkan keluargamu, saudaramu, anak-anakmu, orang tuamu meninggalkan engkau, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Sampai masa tuamu aku tetap Dia. Lihat, tidak ada perubahan dari pribadi Allah. Dan sampai masa putih rambutmu, aku, apa dibilang? Menggendong kamu. Aku telah melakukannya. Dan aku mau menanggung kamu terus. Bukan cuma pada saat saudara dan saya masih kuat, masih muda. Tapi sampai pada saat kita tidak bisa lagi memiliki apa-apa, sampai kita tidak bisa lagi memiliki siapa-siapa, Tuhan tetap ada buat saudara dan saya. Amin. Dan aku mau menanggung kamu terus. Tidak ada waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Sampai kapan Tuhan mau menanggung kita? Bahkan sampai kita pergi meninggalkan dunia ini, Tuhan bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus pernah mengatakan, aku akan pergi kepada Bapa, dan aku akan menyediakan tempat bagimu. Supaya apa saudaraku? Supaya di tempat di mana aku berada, kata Yesus, kamu pun berada. Lihat kerinduan Tuhan.
Kerinduan Tuhan sampai selama-lamanya. Kerinduan Tuhan adalah bersama-sama dengan kita. Wow, ini suatu hal yang dahsyat ya saudara ya. Aku mau memikul kamu dan aku mau menyelamatkan kamu. Hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mau mengajak setiap kita yang mungkin engkau hari-hari ini merasa, Tuhan, saya kayak berjalan seorang diri. Nggak ada lagi orang yang peduli sama saya. Nggak ada lagi orang yang care sama saya. Nggak ada lagi orang yang memperhatikan sama saya, diri saya, hidup saya. Saudaraku, itulah manusia. Pada saat kita ada di atas, pada saat kita memiliki segala sesuatu, banyak orang mendekati kita. Bahkan banyak orang yang ngaku saudara kita. Iya kan? Iya kan saudara? Iya kan? Tiba-tiba ada yang ngaku saudara kamu nih, saudara dari keluarga ini, papa kamu punya papa, punya anak, anaknya punya papa. Sampai tujuannya cuma satu, supaya kita dianggap saudara. Itu kalau kita sedang sukses, itu kalau kita sedang ada di atas. Tapi coba ketika segala sesuatunya nggak ada lagi kita punya, segala sesuatu sudah digoncangkan, segala sesuatu tidak lagi kita miliki. Waduh saudara, itu bukan cuma orang yang melihat kita buang muka. Kucing kalau lewat ngeliat kita juga buang muka. No, I'm just kidding. Jadi intinya begini saudara, jangan pernah merasa bahwa kau ditinggalkan semua orang. Karena ketika kita mulai merasa bahwa kita ditinggalkan oleh semua orang, maka kita akan menjadi orang-orang yang minder. Orang-orang yang merasa saya berjuang seorang diri. Akhirnya kita mulai melakukan segala sesuatu, menghalalkan segala cara untuk menarik perhatian banyak orang. Oh, ini ngeri saudara. Tapi hari ini kabar sukacita sudah kita dengar bahwa sampai masa tua kita, Tuhan tetap tidak berubah. Sampai selama-lamanya Tuhan menyertai kita. Ini yang menjadi jaminan kita, sudah dikasih dalam Tuhan. Suatu kali Elia pernah lari dari panggilannya ketika menghadapi Isabel, sudah dikasih dalam Tuhan. Alkitab mencatat Elia takut, gemetar, sehingga dia lari dari Isabel. Padahal sebelumnya dia sudah membantai 450 orang nabi-nabi Baal, sudah dikasih dalam Tuhan. Lihat dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 22. 1 Raja-Raja 18 ayat 22. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal. Dia merasa hanya dia seorang diri yang berjuang. Dia merasa dia hanya dia seorang diri yang membantai semua nabi-nabi Baal yang berjuang di jalan Tuhan. No. Nanti saudara kita akan lihat bagaimana Tuhan bilang, aku telah meninggalkan beberapa orang yang tidak menyembah Baal. Jadi terkadang kita pakai perasaan-perasaan kita, aduh saya kayaknya ini berjuang sendiri ya, mempertahankan rumah tangga saya ya. Suami saya kayaknya gak mempertahankan rumah tangga saya. Istri saya kayaknya gak mempertahankan rumah. Kayaknya cuma saya seorang diri deh yang berjuang. Jangan pakai hidup berdasarkan perasaan-perasaanmu. Hiduplah berdasarkan pernyataan firman Tuhan. Karena ketika kita hidup berdasarkan perasaan-perasaan kita, inilah perasaan aku merasa berjuang seorang diri. Coba lihat ayat 9, pasal 19 ya saudara. 1 Raja-Raja 19 ayat 10. Ayat 10 dan ayat 14. Ayat 10 dulu ya. Jawabnya. Ini ketika Elia ditegur oleh Tuhan. Elia, sedang apa engkau? Elia bilang begini, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Di ayat 14 pun demikian. Jawab Elia, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Diulang lagi. Semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita terkadang terlalu pede gitu. Kita merasa berjuang seorang diri. Atau sebaliknya, kita merasa terlalu takut karena kita berjalan seorang diri. Hari ini saudara dikasih dalam kita diingatkan. Ingat ketika Yesus datang, Allah mengutus Yesus, anaknya yang tunggal satu-satunya yang menyelamatkan kita. Malaikat-malaikat mengingatkan kepada kita bahwa ia akan disebut orang Immanuel. Apa maksudnya? Allah menyertai kita. Berarti kalau Allah menyertai kita, kita mesti menyadari kita tidak pernah berjuang sendiri. Kalau Allah menyertai kita, kita tahu kita tidak pernah melakukan apapun ditinggalkan seorang diri. Yang kita tahu, manusia boleh meninggalkan saya. Orang-orang di sekeliling saya boleh meninggalkan saya. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Itu yang dikatakan Daud, saudaraku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Sekalipun ayahku dan ibuku tidak menganggap aku. Tapi Tuhan menyambut aku.
Sekalipun ada orang-orang dekat yang tidak lagi menghargai hidupmu. Sekalipun ada orang-orang di sekelilingmu yang tidak lagi menganggap engkau ada. Sekalipun orang-orang dekat, orang-orang kepercayaanmu tidak lagi menghiraukan engkau dan pergi meninggalkan engkau. Saya mau membagikan satu kabar sukacita. Masih ada Tuhan yang selalu menggendong engkau. Masih ada Tuhan yang selalu menyertai engkau. Masih ada Tuhan yang selalu mengukirkan engkau di telapak tangannya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Hari ini kami mendengarkan kabar sukacita. Kami tidak pernah berjuang seorang diri. Kami tidak pernah berjalan seorang diri. Kami tahu ada Tuhan yang menjadi penolong dan pembela kehidupan kami. Itu sebabnya hari ini kami diingatkan, Tuhan ampuni kami kalau kami merasa seorang diri. Sebagai anak Tuhan kami harus beriman. Sebagai anak Tuhan kami harus percaya bahwa apapun yang manusia buat terhadap hidup kami, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan menyertai, Tuhan menopang, Tuhan memelihara kehidupan kami. Hari ini biar firman termaterai dalam hidup kami. Sampai kapanpun Tuhan menyertai kami. Sampai kapanpun kami tidak pernah berjalan seorang diri. Kami tahu Tuhanlah yang menyertai kami. Hamba berdoa buat umat-Mu yang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus dimanapun mereka berada. Dijamah dalam nama Yesus. Bagi mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan, kekuatan dan pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, ingat, engkau tidak pernah berjuang sendiri, engkau tidak pernah berjalan sendiri. Ada Tuhan yang menyertaimu. Ada Tuhan yang selalu melihat. Ada Tuhan yang selalu memberikan kekuatan bagimu. Tuhan memberkati kita semua.